Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dan juga selamat malam kepada Bapak Fitrian yang terhormat. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait digital land follower robot yang kami buat dengan mengambil dari laporan akhir proyek. Jadi keseluruhan dari proyek yang kami lakukan dari awal hingga akhir terkait digital land follower robot. Kelompok 3 sendiri beranggotakan yang pertama ada Mas Calvin Alwi dengan NIM I04210883, selanjutnya ada Mas Hernan Setiawan dengan NIM I04217072, selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM I04217079, dilanjut ada Mas Muhammad Ridho Gibayu dengan NIM I04219095, dan yang terakhir adalah Mas Muhammad Bernadifa dengan NIM I04210102. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan jelaskan sedikit terkait digital land power robot. Digital land power robot ini menggunakan sensor fotoresistor dan driver motor L293D yang membedakan dari robot analog kemarin. Jadi sistem kerjanya itu yaitu mengikuti jalur kontras tinggi seperti garis hitam di atas latar belakang putih, di mana kelompok kami berhasil menggunakan inovasi robotika yaitu digital land power robot itu sendiri. Untuk sensor fotoresistor sendiri mendeteksi intensitas cahaya yang dipantulkan dari permukaan jalur dengan membedakan antara garis dan latar belakang dan mengirimkan sinyal listrik ke Arduino sehingga Arduino-nya itu mengolah data untuk mengirimkan perintah kepada driver yang kita gunakan yaitu driver L293D di sini. Di mana si driver ini akan mengatur kecepatan dan arah motor sehingga menghasilkan robot bergerak yang sesuai jalur. Sistem ini bekerja secara kontinu, memberikan respon akurat terhadap perubahan jalur, serta memastikan gerakan robot yang stabil. Nah, pada pengujian, kita menguji menggunakan 5 lab, jadi sistem itu akan bergerak secara kontinu untuk 5 lab secara putaran. Sedikit membahas terkait sensor ilustrasinya. Di sini ada ilustrasi konsep dan penerapan sensor LDR pada robot digital land follower yang kami buat. Untuk logika pergerakan dari sensornya sendiri itu dibuat ketika kedua sensor membaca warna hitam, maka robot akan bergerak maju, sedangkan ketika sensor membaca warna putih, maka akan berhenti. Untuk sensornya sendiri ini disesuaikan pada coding. Jadi kita bisa menyesuaikan apakah sensor yang maju itu ketika ketemu hitam ataupun sebaliknya ketemu putih. Jadi untuk selanjutnya terkait penjelasan CAT akan dijelaskan oleh Mas Alwi. Untuk Mas Alwi dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang 3D CAD. Jadi untuk desain dari line follower kami ini menggunakan perintah oleh Pak Fitrian. Jadi kami diarahkan untuk menggunakan eh, rancangan sebelumnya. Di sini kami mengadaptasi dari body frame-nya ini kita ambil dari desain sebelumnya, bentuknya juga sama. Jadi selain memudahkan dalam proses desain juga mengurangi biaya. Kemudian juga bisa dilihat ada bill of material yang kami cantumkan di sebelah kanan. Ada battery holder, kemudian ada Arduino Uno, dan ada modul L293D. Ini merupakan driver yang kami gunakan. Kami menggunakannya sebagai dalam bentuk modul, kemudian dipasangkan di atas Arduino. Untuk motor dan wheel, mungkin perubahannya ada di bagian wheel. Jadi kami menggunakan wheel yang lebih besar dari desain sebelumnya. Dan untuk fotoresistor, sensornya juga kami ubah menjadi modul karena pada desain sebelumnya itu pada pengujian sensornya kurang membaca, jadi kami ubah menjadi modul. Untuk desain desain lainnya ini masih
sama seperti sebelumnya. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya adalah fitur dan keterbatasan pada desain kami. Untuk kelebihan sendiri tentunya masih seperti desain sebelumnya, yaitu desain ini memiliki estetika yang baik. Kemudian juga frame-nya yang sangat kuat, mungkin nanti akan ditambahkan pada slide ini. Karena kami menggunakan akrilik dan ini memang benar-benar rigid, ketebalannya juga 3 mm. Kemudian juga antar komponen mudah dibongkar pasang karena kami menggunakan perekat yang mudah dilepas, jadi tidak begitu repot. Bisa dilanjut. Nah, mungkin beberapa kelemahan yang perlu dimention. Yang pertama adalah karena keterbatasan dana, jadi motor kami menggunakan motor yang sebelumnya juga, dan ini nggak begitu cepat. Kemudian eh, untuk bagian cover juga kami nggak punya cover pelindung di bagian atas ini, jadi jika ada benturan mungkin bisa menyebabkan kerusakan. Dan yang terakhir adalah untuk program yang kami gunakan belum bisa melakukan perintah supaya motor bisa berjalan mundur. Lanjut. Nah, ini untuk rangkaiannya, seperti yang saya sebelumnya sampaikan, bahwasanya modul kami terletak di atas Arduino. Kemudian rangkaian ini disambungkan ke eh, pin-pin yang ada di modul. Dan sensor kami juga berupa modul fotoresistor disambungkan kepada pin analog. Di sini kami menggunakan sambungan tambahan menggunakan header pin lainnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya yang lain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kode yang ada pada Arduino. Ini adalah kode yang kelompok kami pakai. Nah, jadi yang pertama yaitu hashtag include AF motor H. Program ini digunakan untuk mengatur motor, mengendalikan motor DC yang terpasang pada driver L293D. Kemudian selanjutnya yaitu AF underscore DC motor, motor 1 dan motor 2 yang ada pada 2 dan 3. Ini untuk menetapkan bahwa motor DC yang pertama itu terpasang pada terminal 2 dan motor DC yang kedua itu terpasang pada terminal 3 driver L293D. Kemudian program selanjutnya yaitu in speed sama dengan 105. Ini untuk menetapkan bahwa kecepatan awal dari motor DC yaitu sebesar 105. Kemudian program selanjutnya yaitu konstan in pin photoresistor 1 sama dengan A4. Ini adalah program yang menetapkan bahwa fotoresistor 1 itu terpasang pada pin A4 atau analog 4 pada Arduino. Begitu juga dengan pin fotoresistor 2 yang terpasang pada pin analog A5. Kemudian yang selanjutnya itu in waktu sama dengan 0. Jadi waktu ini nanti akan kami gunakan sebagai delay. Di mana delay yang kami gunakan yaitu sebesar 0 agar fotoresistor dapat membaca dengan lebih cepat. Kemudian di sini kami menetapkan ambang batas fotoresistor 1 dan 2. Nilai ambang batas ini kami lakukan langsung pada lintasan agar mendapatkan nilai yang sesuai atau yang pas agar dapat melintas di garis yang sudah dibuat. Di sini nilai ambang batas fotoresistor 1 sebesar 700 dan ambang batas fotoresistor 2 sebesar 922. Bisa di next. Nah, ini adalah program void setup yang kelompok kami digunakan. Di sini kami menggunakan serial begin sebesar 9600. Kemudian pin mode ini digunakan untuk
menetapkan bahwa pin photorestor 1 ini sebagai input dan juga pin photorestor 2 ini sebagai input juga. Kemudian untuk set kecepatan motor 1 dan motor 2, kelompok kami menggunakan program yaitu motor 1.setSpeed dalam kurung speed, di mana speed ini tadi sudah didefinisikan di awal yaitu sebesar 105. Bisa di next. Kemudian untuk void loop, kelompok kami menggunakan program seperti ini, di mana photorestor 1 ini kami definisikan sebagai analog read atau pembacaan sinyal analog dari pin photorestor 1, dan photorestor 2 itu analog read pin photorestor 2. Kemudian untuk memudahkan nilai pembacaannya, kami menggunakan serial print in agar nanti dapat dilihat pada serial monitor di laptop. Kemudian untuk logika kontrolnya, kami menggunakan fungsi if, di mana if yang pertama ini jika photorestor 1 kurang dari ambang batas photorestor 1 dan photorestor 2 kurang dari ambang batas photorestor 2, maka kedua motor akan bergerak maju, yaitu dengan program motor 1.run dalam kurung forward dan motor 2.run dalam kurung forward. Bisa di next. Kemudian apabila photorestor 1 membaca nilai dan nilainya itu kurang dari ambang batas photorestor 1 dan photorestor 2 memiliki nilai lebih besar sama dengan ambang batas photorestor 2, maka motor akan berbelok ke kanan, di mana program yang dipakai yaitu motor 1.run dalam kurung forward dan motor 2 akan berhenti atau rilis. Kemudian apabila ketika photorestor 1 itu memiliki nilai lebih besar sama dengan ambang batas photorestor 1 dan photorestor 2 kurang dari ambang batas photorestor 2, maka motor akan berbelok ke kiri, di mana program yang digunakan yaitu motor 1.run adalah rilis atau berhenti, dan motor 2.run adalah forward atau berjalan maju. Kemudian else, yaitu selain yang didefinisikan di atas, berarti photorestor mendeteksi cukup cahaya sehingga motor akan berhenti, di mana programnya akan menjadi motor 1.run dan motor 2.run itu berupa rilis atau berhenti. Kemudian delay yang digunakan dalam kurung waktu, di mana tadi didefinisikan di atas bahwa waktunya sebesar 0 milisecond, sehingga delay-nya juga 0 milisecond, atau tidak ada delay. Bisa di next. Ya, berikutnya ada foto purwarupa. Jadi berikut adalah tampak atas, tampak samping, tampak belakang, dan tampak depan dari robot digital line follower kami dari kelompok 3. Ya, next. Ya, berikut adalah kinerja dari purwarupanya. Dapat di next. Berikut adalah tabel waktu untuk pengujian line follower yang kami lakukan di lab mekatronika. Jadi lab pertama itu dapat 37,9 detik, lab kedua 41,7 detik, lalu lab ketiga 47,6 detik, lab keempat 48,1 detik, dan lab kelima didapatkan 46,8 detik. Next. Ya, jadi robot secara umum itu beroperasi dengan baik, walaupun pastinya tetap ada kendala, yaitu di pengaturan threshold dan kondisi permukaan lintasan. Jadi untuk pengujian kami itu threshold sensornya perlu diatur berulang kali karena baterainya itu berubah. Nah, untuk mengatasi hal ini kami melakukan serangkaian penyesuaian threshold dan menetapkan satu baterai untuk pengujian. Lalu kendala lainnya yaitu lintasan yang kurang rata.
Jadi pada lintasan itu terdapat sambungan lintasan berupa lakban hitam yang timbul atau menonjol ke atas dan tidak rata, sehingga membuat robot kami mengalami kesulitan karena penyangga robot kami itu terbuat dari plat besi. Jadi hambatan ini menyebabkan robot kita terhambat beberapa kali. Next. Selanjutnya ada bagian atau jadwal pengerjaan. Di sini untuk itu kita bagi menjadi 4 minggu, dari dimulai literatur, pembuatan desain bodi, sistem perencanaan elektronik dan persiapan alat bahan itu di minggu pertama, lalu proses manufaktur itu di minggu kedua, dan minggu ketiga, lalu minggu ketiga dimulai proses manufaktur, rakitan komponen elektronik, dan programming, pembuatan coding. Lalu di minggu keempat kita mulai di pengujian dan evaluasi analisis. Lalu untuk organisasi atau pembagian proyek kita dari 4 anggota kelompok dan 1 ketua di tabel sebelah kanan. Next. Di sini yaitu realisasi atau tabel realisasi biaya dan referensi dengan total biaya yang kelompok kami keluarkan di angka 290,200.000 rupiah. Dimulai dari pembelian modul L293, lalu fotoresistor modul, dan Arduino Uno, dan lain-lain. Next. Terakhir, kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya pada proyek atau pengujian yang kami coba, seperti robot land follower robot itu membutuhkan siklus iteratif yang meliputi perancangan, uji coba, evaluasi, dan perbaikan, di mana di dalamnya kita mengatasi setiap tantangan yang muncul selama proses pengembangannya. Dengan komitmen, kelompok kami yakin bahwa robot land follower akan menjadi teknologi yang adaptif seiring perkembangan robotika. Lalu untuk saran dari kelompok kami, dari analisis dan pembahasan mengenai kinerja robot land follower, terdapat saran yaitu perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap pemilihan rangkaian komponen yang lebih sederhana untuk memastikan konsistensi dalam mengikuti jalur, dan juga pemilihan material yang ringan namun kuat untuk konstruksi robot land follower, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan mobilitas dari robot itu sendiri. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3 terkait digital land follower, di mana berikut adalah keseluruhan hasil kurang lebih yang kami dapatkan mulai dari perencanaan hingga detail desain yang kami buat, sehingga didapatkan hasil akhir setelah pengujian adalah sebagai berikut. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang berpartisipasi aktif juga dalam kelompok ini. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fitrian telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan ini, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran yang lebih banyak juga terkait proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.